Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Pemirsa yang berbahagia, Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin membagi tipe manusia menjadi 4 golongan. Yang pertama, huwa yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang itu tahu dan dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Jenis manusia yang pertama ini adalah manusia yang unggul. Kenapa? Karena tipe manusia ini diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan yang luar biasa, wawasan yang luas, keilmuan dengan sanad-sanad yang otoritatif, dan banyak sekali para ulama-ulama di Indonesia yang masuk dalam kategori tipe pertama ini. Kita lihat misalnya, ada Profesor Dr. Quraish Shihab, ada Kiai Haji Mustafa Bisri, ada Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan masih banyak lagi mereka yang termasuk dalam kategori ulama dan kiai. Dan belum juga para cendekiawan, para ilmuwan yang termasuk dalam kategori yang pertama ini. Kita sebagai umat manusia harus mengikuti mereka, para ulama, para kiai, karena mereka punya otoritas keilmuan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Mereka paham tentang ilmu-ilmu agama. Mereka paham tentang ilmu-ilmu tafsir. Mereka membaca kitab-kitab kuning. Mereka paham tentang hadis. Mereka paham tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Dan mereka paham tentang ilmu-ilmu fikih. Bahkan ilmu tasawuf, mereka sangat mengerti. Kepada merekalah masyarakat seharusnya menimba ilmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka adalah termasuk orang-orang yang berilmu. Para ulama tentunya bukan sekedar mengerti tentang ilmu, tetapi bagaimana mereka mengajarkan ilmu yang mereka miliki itu kepada masyarakat secara umum. Baik lewat ceramah, lewat khutbah, apalagi di era sekarang ini, era digital, banyak sekali para ulama-ulama yang mencoba melakukan dakwah melalui situs-situs internet. Ada channel-channel YouTube yang bisa dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Bahkan Buya Syakur adalah seorang ulama, seorang intelektual, orang yang terdidik, yang menguasai ilmu-ilmu agama. Banyak diikuti oleh masyarakat umat Islam di Indonesia ini. Walaupun kehadiran beliau baru dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka dikenal, tetapi setidaknya kita bisa belajar kepada mereka, para ulama yang betul-betul mengerti ilmu pengetahuan. Yang kedua, apa yang disebut Al-Ghazali, huwa yadri wa la yadri annahu yadri. Seseorang itu tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Pemirsa, menurut Al-Ghazali, tipe orang yang kedua ini ibarat macan yang sedang tidur. Ia harus dibangunkan, ia harus disadarkan bahwa orang ini punya potensi, punya ilmu pengetahuan yang seharusnya dia amalkan kepada orang lain, yang seharusnya diajarkan kepada orang lain, supaya mereka, para masyarakat yang tidak mengerti itu menjadi mengerti. Mereka mendakwakan ilmunya kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Dan mereka punya kewajiban untuk mendakwakan ilmunya kepada mereka, orang-orang yang tidak tahu. Bukankah seperti itu yang diajarkan kepada kita? Bahkan Nabi mengatakan, sampaikan walaupun 1 ayat. Apalagi ini orang yang punya ilmu pengetahuan. Mereka punya kewajiban untuk menyampaikan ilmunya ini kepada mereka masyarakat,
supaya mereka menjadi masyarakat yang mengerti, menjadi masyarakat yang terdidik. Yang ketiga, huwa la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu dan dia mengetahui bahwa sesungguhnya dia tidak tahu. Tipe manusia jenis yang ketiga ini adalah menurut Al-Ghazali termasuk golongan manusia yang cukup baik. Kenapa? Karena dia menyadari akan ketidaktahuannya. Sehingga dia bisa belajar kepada para guru, para asatidz, kepada para ulama, supaya dia bisa menjadi orang yang mengerti. Apalagi di era peradaban digital seperti sekarang ini, banyak sekali berita-berita hoak, banyak sekali narasi-narasi keagamaan yang justru itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran keislaman. Mereka harus belajar kepada orang yang mengerti, mereka harus belajar kepada ulama-ulama yang sudah terbukti keilmuannya. Bukan belajar kepada ulama yang abal-abal. Sebab tidak jarang di era sekarang ini muncul ulama-ulama dadakan. Mereka viral, hanya menguasai 1-2 ayat, 1-2 hadis. Mereka seolah-olah mengerti semua ayat dan semua hadis. Mereka tidak punya ilmunya, sehingga mereka secara parsial menyampaikan paham-paham keagamaan yang belum tentu itu benar. Dan inilah sesungguhnya yang diikuti oleh banyak orang. Karena itu saya berpesan kepada adik-adik saya, kepada generasi milenial ini, supaya tidak terjebak pada narasi-narasi keagamaan yang gampang dengan mudah dijumpai di situs-situs internet, yang di dalamnya mengandung satu ideologi tertentu, supaya tidak terseret kepada arus ideologi radikal. Dan ini penting sekali buat generasi milenial supaya hati-hati. Era sekarang berbeda dengan era dulu. Kalau era dulu kita membaca buku, tapi era sekarang kita bisa mencari ilmu-ilmu pengetahuan melalui situs-situs internet. Begitulah para pemirsa. Dan yang keempat, huwa la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang itu tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dia tidak tahu. Jenis manusia seperti ini menurut Al-Ghazali itu adalah manusia yang buruk. Mereka tidak tahu akan kebodohannya. Mereka tidak tahu akan kekurangannya. Tetapi mereka sok tahu. Mereka belajar sedikit tetapi sudah merasa belajar banyak. Dan orang yang tidak tahu, ditidaktahunya inilah sesungguhnya orang ini sangat membahayakan bagi kehidupan. Karena orang gampang tertipu. Dia tidak mau belajar. Padahal di dalam agama Islam jelas sekali diajarkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Karena itu para pemirsa, tipe manusia yang keempat ini adalah tipe manusia yang buruk menurut Al-Ghazali. Dia tidak hanya merugi di dunia, tetapi dia juga merugi di akhirat. Dan dalam realitas empiris, banyak sekali kita jumpai jenis manusia tipe yang keempat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kita harus belajar dan belajar. Jangan sampai kemudian kita belajar kepada orang yang salah, kita belajar dari buku yang salah, yang itu akan menjerumuskan kita kepada satu pemahaman yang sesat. Demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.